mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, menjadi karpet merah bagi keponakannya Gibran Raka Buming Raka untuk maju menjadi cawapres meski usianya belum 40 tahun. Usai putusannya menimbulkan polemik, Anwar Usman, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut, resmi dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tak hanya dinilai telah melakukan praktik nepotisme melalui ketuanya Anwar Usman, putusan perkara nomor 90 tersebut juga dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Yaitu yang disayangkan publik ya. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat terjadi perubahan yang drastis kan. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Sehingga ketika Mahkamah Etik Konstitusi mengatakan ada pelanggaran berat, bahkan pemecatan, itu kan menunjukkan bahwa konstitusi itu kan diingkari kan. Nah, kalau konstitusi itu diingkari, itu yang disebut cacat moral. Orang yang punya kepekaan terhadap etika bisa membedakan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, harusnya tahu diri. Tokoh lintas agama Romo Beni menilai perubahan putusan Mahkamah Konstitusi di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi seolah mengembalikan bahaya laten korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah merajalela di era rezim Orde Baru. Reformasi itu kan jelas sekali. 98 kita perjuangkan dan berdarah-darah, kita mengakhiri KKN itu, nepotisme. Nah, tetapi kok tiba-tiba nggak sampai 25 tahun itu tumbuh lagi. Itu yang membuat publik menjadi miris. Jadi kan ketika Pak Harto jatuh kan karena itu. Kok sekarang mau dikembalikan lagi gitu. Paman Anwar Usman bukan satu-satunya hakim MK yang mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi. Pada 2013 silam, Akil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 4 orang lainnya atas suap kasus penanganan sengketa sejumlah pilkada. Dalam dakwaan yang dibacakan majelis hakim, Akil Mokhtar terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang. Tak main-main, nilai suap yang didapatkan Akil Mokhtar dari penanganan sengketa pilkada lebih dari 50 miliar rupiah. Hingga akhirnya pada sidang yang digelar 30 Juni 2014, Akil diganjar hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Tipikor.
sementara Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi kedua yang terjerat kasus korupsi. 26 Januari 2017, Patrialis Akbar tak berkutik saat ditangkap KPK karena menerima suap sebesar $20.000 Amerika dan $200.000 Singapura atau sekitar 2,15 miliar rupiah dari importir daging sapi. Patrialis Akbar divonis pidana 8 tahun penjara, denda 300 juta rupiah dan membayar uang penggantian senilai $10.000 Amerika dan $4.043.000 rupiah. Sungguh ironi, memiliki peran sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk memutus perkara yang adil, namun justru menjadi aktor utama dalam sebuah kasus korupsi. Ini jadi cerminan ya betapa korupsi kita sudah begitu luar biasanya, sehingga institusi seperti Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya itu menjadi benteng pengadil terakhir ya untuk persoalan yang terkait dengan konstitusi kita. Ini jadi persoalan integritas hakim menjadi titik utama yang harus diperbaiki ke depan, terutama soal seleksi. Jadi seharusnya memang rekam jejak para calon hakim konstitusi itu diperhatikan betul, sejauh mana kenegarawanannya, sejauh mana soal kompetensinya, termasuk juga soal perilaku. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, runtuhnya marwah Mahkamah Konstitusi dan korupsi di lingkungan istana adalah potret buram demokratisasi di negeri ini. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Sesaat lagi, tetap di iNews Files.